Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang ada pada diri kita memberikan manfaat tentu saja. Ada harta, manfaat. Ada pangkat dan kedudukan, tentu saja. Keluarga, anak, orang tua, saudara, sahabat dan kawan, semuanya memberikan manfaat kepada kita. Ada sesuatu yang bagi sebagian orang masih dilihat dengan sebelah mata, tetapi bagi agama merupakan sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai tinggi. Itu adalah ilmu. Ya. Kita sering mendengar cerita bagaimana orang di kampung pada zaman dahulu. Orang kaya di kampung, Pak Haji begitu, dia sangat bersuka cita kalau ada seorang pemuda yang melamar putrinya, dan ternyata sang pemuda adalah tamatan pondok pesantren. Karena sang orang tua ini merasa sangat bangga kalau dapat menantu seseorang yang pintar, yang alim. Tapi cerita ini cerita masa lalu. Barangkali zaman sekarang sudah beda ceritanya. Karena yang pertama kali ditelisik kalau ada seorang pemuda yang ingin melamar anaknya adalah pekerjaannya apa, gajinya berapa, sudah punya rumah atau belum, dan lain-lain yang berhubungan dengan materi. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, kita akan lihat bagaimana fakta kedudukan ilmu di dalam Islam. Ada beberapa yang barangkali perlu dibahas dalam 2 sesi video. Yang pertama, bahwa ilmu adalah irsul anbiya. Ilmu adalah warisan para nabi. Ada sebuah hadis riwayat Ibnu Asakir dan hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengatakan, wa innal ulama'a warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin awrasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya akhadha bihadzin wafirin, maka dia telah mengambil suatu bagian yang begitu besar. Akhadha bihadzin wafirin, sebagian ulama membacanya akhadha hadzan wafiran. Artinya dia hakikatnya telah mengambil atau mendapatkan sesuatu yang sangat besar, keberuntungan yang luar biasa. Itulah ilmu menurut Rasulullah SAW. Pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah, warisan nilainya ditentukan oleh siapa pewarisnya. Orang-orang besar akan mewariskan sesuatu yang besar, tentu saja. Kini para nabi dan para rasul, tentu saja yang diwariskan kepada umatnya adalah sesuatu yang sangat besar. Dan itu bukan harta, bukan dirham, bukan dinar, tetapi yang diwariskan adalah ilmu. Karena itulah barang siapa yang memiliki ilmu, dia sesungguhnya telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang diwariskan oleh manusia-manusia luar biasa, para nabi dan para rasul. Yang kedua, innahu yabqa wa yakhlud bal huwa yukhallid. Ilmu itu senantiasa tetap abadi dan bahkan mengabadikan.
Kita tahu bahwa orang yang meninggal, maka putus pula segala aktivitasnya. Otomatis segala yang dia miliki pun akan ikut punah. Pangkat, kedudukan, harta, jaringan sosial, nama besar, segala macam akan ikut terkubur bersama dengan jasadnya, kecuali ilmu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu," dalam riwayat lain disebut, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salas," maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga aw waladin salihin, anak yang saleh, yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Hadis sahih dalam Sahihul Jami' oleh Albani. Hadis ini menegaskan kepada kita, selain tentu saja ada sedekah jariyah dan anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu tidak putus, tidak terkubur bersama dengan jasad pemiliknya, tetapi dia terus abadi, bahkan mengabadikan pemiliknya. Kita tahu bahwa seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa beliau itu? Beliau bahkan dalam banyak kisah pernah beberapa hari tidak makan. Tidak ada sesuatu yang dimakan. Begitu miskinnya. Tidak punya apa-apa. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu hampir setiap saat hari ini disebut-sebut namanya. Karena beliau meriwayatkan hadis. Karena beliau meriwayatkan ilmu. Namanya abadi. Bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena ilmu yang dia miliki. Kemudian yang ketiga, annahu la yut'ibu sahibahu fil hirasati, bal huwa harrasun li sahibihi. Ilmu itu tidak menyusahkan kita karena harus menjaganya. Bahkan dia sendiri adalah penjaga kita, penjaga pemilik ilmu. Kita sudah maklum bahwa harta yang banyak, kedudukan, ya, pangkat, segala macam atribut duniawi harus dijaga, harus dipelihara. Khususnya harta harus disimpan. Setelah harta tersimpan pun tidak berarti menenteramkan kita. Orang semakin banyak dia punya harta, meskipun disimpan di tempat yang aman, hatinya selalu cemas, selalu gelisah. Tapi tidak dengan ilmu. Ilmu tidak butuh tempat, karena dia ada di dalam hati, ada di dalam pikiran, ada di dalam otak kita. Sebaliknya ilmu adalah penjaga kita, penjaga pemiliknya. Seorang yang punya ilmu, dia terjaga dari kebodohan, dia terjaga dari kezaliman, dia terjaga dari sikap yang salah, tutur kata yang tidak bermutu, tindak tanduk yang tidak sesuai dengan tuntunan cahaya agama. Kemudian yang keempat, bil ilmi yatawassalul insanu ila an yakuna minasyuhada 'alal haqqi. Dengan ilmu seseorang dapat sampai kepada derajat sebagai syuhada, sebagai saksi atas kebenaran. Di dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia, dan bersaksi juga seperti halnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang-orang yang mendapatkan ilmu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegakkan keadilan itu, qa'iman bil qisti. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang-orang yang punya ilmu sebagai orang-orang yang bersama Allah, bersama para malaikat, menjadi saksi atas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini.
Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ulul mal wa ulul jah, orang-orang yang punya harta, punya kedudukan. Tidak, tetapi yang disebut oleh Allah adalah ulul ilm, orang-orang yang punya ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita lanjutkan insyaallah nanti di video yang lain. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menebar Islam rahmatan lil alamin.